Kecuali datang ucap salam kabur menjawab lagi bapak. Apa dia jawab? Tiang sak ngucapin sunnah, lungguh sak berjawab wah. Badan para ulama arah telu sopok pegawaian sak sunnah lagu lebih belik pahala daripada pahala wajib. Arti lebih afdol. Beniki pertama dengan sak ucap salam dibandingkan dengan sak jawab sak tiang sak ucap salam sunnah belum sak berjawab hukum lebih afdal dengan ucap salam apa dengan jawab salam. Ucap salam gitu. Lalu kadang-kadang internet milih bersalam halo bro ni kadang-kadang. Ini salah satu di antara terlebih afdal dengan ucap salam sunnah dengan jawab salam lagu lebih solah dengan ucap salam kembali ini walaupun sunnah lebih berat pegawai ini kadang-kadang memperdayakan jembatur belai buling ini biasa bersering kerang belai buling selama ini apa kita assalamualaikum necuk nah ini makin bila pelik ini jawab salam saya semangat namun saya semangat ngaji sekat ini tamu ilmu. Nah ini ke adik-adik juga sekolah harus semangat dalam menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلما نتعوي واجعلنا من العلماء العاملين ببركة سيد المرسلين اللهم اجعل قلبنا نورا وأهل القرآن الكريم وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصلاة تنهى عن وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها أما بعد yang dihormati, yang dimuliakan sahibul majlis yakni Mininda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Mukti Ali. Beliau sangat terkenal, beliau sangat populer, terlebih-lebih beliau arah majlis masih di Sengkrang. Beliau ini merupakan salah satu alim ulama yang mewarisi para baginda, yang mewarisi para nabi. Karena yang namanya ulama niki merupakan pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya.
Alhamdulillah kita doakan para al-mukarram, bapak tuan guru kita, para panitia-panitia yang telah mengajak kita. Mudah-mudahan beliau-beliau niki diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal serta barakah, dan yang terpenting ada istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala sehingga akhir hayatnya nanti mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bi ghairi sabbil Fatihah. Nih, nombor ya sangat semperan suara dikit, suara tiang semper apa speaker semper nih. Kedua, aran kayak mobil biasa dengan sengkerang nih, ibu beli-beli nih suara, malum sengkerang, malum aran sengkerang. Dengan sengkerang beli-beli suara termasuk tiang beli suara tenda dikitin, suara dong beli lebih awak beli nanti ya. Okay. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan. Nikmat yang dimana nikmat kesehatan ini salah satu pendorong, salah satu pendukung daripada kita melakukan suatu ibadah. Iman jasmani doang sehat lakulah rohani sehat. Mustahil pengusaha min hadir di tempat ini. Yang sejatinya yang dinamakan sehat adalah orang yang terus meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan orang yang sehat. Kembe namun dek sehat rohani niki penuh dengan di zaman mangki niki meni kebele joring kira-kira aran satak seket kakak de joring niki kena lebih lagu kira aran 500 lembar ngaji niki niki buktinya apa pelunggu sami sak mantuk kele niki sak wahadir niki merupakan orang-orang yang sangat mulia, orang yang hatinya bersih, orang yang pikirannya jernih dan keinginan untuk menuntut ridha Allah Subhanahu wa taala itu terlaksana. Karena apa? Karena kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak akan jenuh untuk menuntut ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pengusaha ini merupakan nyengkem ibadah selama 1000 tahun mungkin. Nyengkem sembahyang sunat selama 1000. Man jalasa fi majlisil ilm la yaktubu harfan. Saya kepada sebuah majlis ilmu dan catat sebuah huruf. Kira anak jauh buku le niki. Dia pernah jauh buku ke jendek. Coba utang batur jangan teman catat deh. Dia luar terlewati. Tidak, Bapak Pira utang, Bapak Andrian utang rokok wi sebungkus, dan lah lupa catat deh. Cobaan ilmu jak muka abot pada catat. Tak bukti marah niki, timat abot catat kepo ilmu. Cuman 3D 1T, tak datang be kena 3D 1T. Wah datang, duduk, diam, diam. Marah niki, datang, duduk, diam, tiram meleleh tu kena lor dah. Marah niki. Aran hebat. Lama ni sekarang mesti penuh niki bapak. Lama datang duduk jam mengenges lalu pun tiram urusan. Aku ni tanggur belau budaya ni betul ni. Aku yakin ni joring niki ni arak marah niki. Lalu seandainya arak mendengar marah niki lete lantangan numbar ngaji 3D 1T duduk diam. Duduk datang, duduk diam, tiram terusan. Khairum min ibadah, lebih utama daripada ibadah. Kata ulama pira kronen ibadah. Ada yang mengatakan pada kena sembahyang dengan niki dengan sadateng untuk ilmu niki pada pahala dengan sembahyang sunat 1000 kali. Harap nunggu sami sanggup sembahyang 1000 kali.
baru suruh sembahyang pada batin Mukarram dan guru baru sembahyang tahajud dan sakit jengku, sakit ake yang tabung di sakit. Perasaan pamak akeun ubian natingan. Dengan tak lupa leniki doang lebih afdal daripada ibadah sembahyang sunat 1000 rakaat. Apa juga kata baginda Nabi Muhammad SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Saya mudah lampahan kaki, lampak lengkang, sogone balin, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku lampak lengkang lawang, ya Allah, yang kalau tuntut ilmu, yang kalau tuntut ridho Allah, yang kalau kita ridho, ya Allah. Maka dengan ini seakan-akan ikut persiapan ini lampak tamu surga. Berarti memilih syariat dengan isi surga, mungkinlah isi surga. Amin. Amin. Karena sejatinya, mohon maaf, karena sejatinya yang membuat kita masuk surga bukan ibadah kita. Yang membuat kita masuk surga bukan karena sholat kita. Yang membuat kita masuk surga bukan karena haji kita. Bukan karena kita menyantuni anak yatim 1 juta manusia anak yatim. Bukan. Tetapinya sejatinya yang membuat kita masuk surga adalah karena ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagai manusia, sebagai kita orang yang beriman, seharusnya kita menanamkan 2 sifat di dalam hati kita. Dan ketika 2 sifat ini kita tanamkan di dalam hati kita, mustahil kita itu akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mustahil kita itu akan abot ibadah. Beda 2 lagi. Yang pertama ada sifat khauf. Beda sifat khauf, sifat khawatir, sifat takut, sifat Nabi ini membahas joreng niki. Takut tu ni nena niki. Pada takut no. Sifat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentar takut. Oh, nani lamu ke peto antar batur le bangkatmu dia antara taman neraka. Rasa khawatir itu terus timbul. Nani mu de gara-gara de pati semama ke de ngadang nia tendok mu ye taran-taran taman neraka. Karena apa? Sejatinya kita tidak tahu di mana letak murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sifat khauf niki kita tanamkan di dalam hati kita, mustahil kromosami akan berbuat dosa. Mustahil kromosami lebihan timbangan gabah. Mustahil kromosami akan berbuat yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sifat khauf terus kita tanamkan di dalam hati kita, oh di gara-gara kerani ini lalu ngaji lantak tak neraka. Tidak mungkin dengan dia lalu ngaji. Kita tanamkan di dalam hati kita. Karena ada satu kisah. Ada satu kisah dengan Iki, si pacun, si rajin, tertenang ngaji hadir. Terta dengan zikir hadir, terta dengan baca rotib hadir, terta dengan baca hizib hadir. Satu ketika dengan Niki diundanglah. Lalu marpas kita jangan kalau zikir satu tundang lalu zikir pohon mungkin balik kandun jangan ya. Pun jangan apa kali sejarang-jarangan gigi ni kira keselat. Ya niki? Ini tak bungkus apa piara masih pajang masih gagah ini keselat niki mana? Ndek kalau jangan mana kan nangke keselat di gigi niki ya. Nah, tiba-tiba yang nampak oleh lamu dengan keselat di gigi niki Nabi Peter berarti ligis Peter penyuai gigi satu Peter penyuai gigi
lampah pun arak lampah batur mbah selai ka lampah ya. Ya sin petuk lampah ba isi suit gigi. Tiba-tiba pas suit gigi pun kementon si penyuit gigi niki. Pun ternyata dia lantaran mati. Gara-gara penyuit gigi. Ini arah ele balik niki. Demen lalu mancing sambil ngerokok pun teri rokok pun mati. Rokok mati niki. Lain-lain. Teri rokok pun mati Jadi jelap mati. Joran sekali. Kan dia kiram mana ya? Nah, gara-gara penyuit gigi niki pun meninggal dunia, tiba-tiba berdaitlah subuh dengan di dalam mimpi. Ternyata dengan sak pacu niki, dengan sak lalu zikir tetap, ternyata yang tersiksa oleh api neraka. Perketuan apa yang sebab neraka bem serta neraka, padahal kerajin lalu ngaji, kerajin lalu zikir, kerajin lalu baca hidup pagi malam. Oh, wah lalu zikir lah pun kasalat manok atau jangan digigit pun gara-gara petok lambah batur siswi gigi pun diterido epin apa niki epin lambah niki punya lantaran mati punya lantaran tamu pikir bani belum sami lebih timbangan beras dengan beli beras niki gara-gara lambah seketik pun diterido ternyata ia lantaran mati lantaran barang Kalau kita tanamkan di dalam hati kita, di dalam prinsip hidup kita rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut, rasa khawatir, maka mustahil kita semua melakukan aneh yang aneh-aneh. Mustahil tiada makape dalam barit buya sandean. Para baru baca al-Mukarram buka di YouTube. Lain-lain bukan. Ama-ama doang tak kira ini. Anak kira. Dai mustahil dengan nilai kita milik kadu kerudung, namun tetap ada rasa takut kepada Allah Subhanahu. Yang kedua yang harus ada di dalam hati kita supaya kita selamat dalam hidup kita adalah rasa roja. Nabi kenapa? Simpan roja, rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa berharap. Tapi bahasa Niki berharap Niki berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cari di mana letak ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu sejatinya di mana letak keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang alim ulama, beliau mengarang kitab luar biasa. Ndek tamu surga gara-gara garang kitab. Ndek gara-gara sembahyang tahajud, ndek. Nabi gara-gara dalam surga gara-gara wah mau nyontok kelikit pun iya sini nam kelikit apa tinta niki sini nam kelikit niki yang ke karang kitab iyalah kamu surga. Tampun mungkin dengan cerita sama apa dengar cerita salah seorang pelacur empeng dan baso minum ialah tamu surga, tapi tidak banyak tapi tidak sedikit juga seorang ulama masuk neraka. Dengan orang ulama baca muntah neraka jadi ulama jadi kan. Tapi orang yang berilmu tinggi ulama bersisa. Anak murid 4 tahun nengkelep di atas awan saking sikwalian. Tapi gara-gara hal sedikit masuk neraka. Sehingga apa? Sehingga kita sebagai orang yang beriman, sehingga kita sebagai orang yang tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang terus mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mari kita tuntut ridha Allah Subhanahu wa taala mumpung harap masih lagu bengak yang tuntut majlis paling penuh ibu-ibu doang. Elek sangkrang jelas Sabtu. Tetap komunitas pengajian paling penuh ibu-ibu doang. Dari paling penuh beban doang ya.
makin balik tiang. Prediksi niki pulang ke Bali dan ngaji niki Bapak. Betul. Bali doang. Bali utur. Sama si Gigi kering dua dah. Tapi kita cewek-cewek saya ingat-ingat kan pun semangat di sini ya. Nih, di Arabi lu cewek-cewek ini kita dua gigi sholat gigi doang masih. Mari kita tuntut ridho Allah Subhanahu. Oleh karena itu, mari kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali di antara hambaku yang pandai bersyukur. Kan Bagaimana bersyukur arah kira-kira di antara sekian banyak kira-kira arah saya bersyukur sedikit. Penuhan sifat tolona. Karena di dalam kitab Tafsir Asy-Syamarqandi karangan Al-Imam Asy-Syamarqandi menjelaskan bahwa bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bersyukur itu bukan hanya sekedar ucapan. Alhamdulillah, biara syukur ini. Para syukur harus ada 3 komponen ini. Baru kita dikatakan orang yang paling bersyukur, pandai bersyukur. Beda 3 komponen ini. Kata Al-Imam Asy-Syamarqandi yang pertama bersyukur di dalam hati kita. Akui nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apa? Sehingga kita mengakui nikmat Allah itu di dalam hati kita. Alhamdulillah, cukup. Alhamdulillah ya Allah. Dengan mau ngerampek 5 ton, kita mau 2 ton, alhamdulillah kita akui di dalam hati. Oh memang ini. Batur mau kepeng PPKM, merah PPPS, KUHP apa lah niki? Kepeng corona niki. Batur mau kita dan mau, alhamdulillah. Karena Nabi, oh itu masih cukup. Alhamdulillah. Dengan batur berdaya senina 2 itu sakit, alhamdulillah. Baiklah ibu-ibu terdilau nali ram pada ya. Alhamdulillah, akui di dalam hati. Yang kedua, bagaimana cara kita bersyukur? Kata Imam Al-Syamarqandi, bilisan, ucapkan dengan lisan kita. Dengan kata apa? Minimal dengan kata alhamdulillah. Dengan apa juga? Dengan terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berucap ucapan yang baik, memberikan nasihat kepada saudara kita. Inilah salah satu cara kita bersyukur. Yang kedua adalah dengan perbuatan, dengan bukti. Baik, dengan contoh bukti, makin pelungun sami tepeng kesehatan si Allah Subhanahu wa taala lumbar jok niki gawe anu sholat. Inilah bentuk rasa syukur kita. Gini, kayak pura dikit sampai jam pira dikit. Jam 12 jam sholat kemulai niki kanare kemulai jam istirahat para ibu-ibu nih. Nah kita doa ini jangan mulai ngaji jangan borong ngaji itu corak-corak ada ya. Oke, alhamdulillah ya rabbil alamin ya Allah. Makin nyengkeun dakwah jati ibu saniman mulai ngaji perlu diingat ini dah. Makin pemerintah tepinan antara PPKM wahwitaran ngapun di deparan lockdown lockdown PPKM mana-mana yang aja apa jaga arah balik artinya apa niki kekhawatiran tersuruh kadu masker pasal masker di payung surut kadu masker endek kadu tersini kadu jam lah berembok kamusan macam tak surut pendang surut kadu sikit masker dua surut kadu orang tak mati si corona mati lelah berembok jaringan. Tapi perlu kita juga kita hawa niki namanya usaha.
Tetapi berusaha doang di Jakarta makin timah lima gaduh bermasker tetap mengkoro. Belum sampai dari dalam masker dan wah lagu batuk pasing. Sampai sebenar corona itu. Lagu bahasa ngurut tiang belum sami lamun mene terpelihara oleh penyakit. Lamun mene terpelihara oleh bala petaka, coba amalan dugeri. Sebagai mas beda niki penuh niki di dalam rotib masih hara, di dalam hizib Nahdlatul Wathon masih hara, di dalam Al-Quran pun masih hara. Kata gurunya dan kata para ulama juga, lamun dengan amalan nuha niki elek waktu kelemak nanti sembahyang selesai sembahyang subuh yang terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala oleh penyakit corona maupun korengan. Sampai terapkan. Begitu juga lamun dengan amalan doa niki mulai dari maghrib terpelihara si Allah Subhanahu wa taala sampai subuh. Terlebih-lebih tahu ya baca atau amalan doa niki setiap waktu. Murah niki dan mahal dan perlu ya lalu jauh mana putih mulus jok sengkerang. Namun cara lain lalu kita guna-guna kita mentera ada tak terkanggut si bebalu perlu jauh ada. Padahal di nara ada di dua itu jajah di mentera-mentera lain ini kan. Wah tak tajah lah mentera terlemas di papu tu balik. Harus nampuk bulan Maulid kan terkanggut terima dua niki bengak ya. Ada yang tak kembali terima ini bulan. Namun arah salah iman itu mandi terima di bulan Maulid. Ampunin aku. Bismillahirrahmanirrahim. Selepas tadi mandi terlemas sunit. Udah narak lalu arah renangan dan ampun. Malik aja saya mengaku nikim nyuri cerita lamun dedar arah di dalam kamar kilang di luar tembok pulang di luar balik ngerupuk dalam balik ini apalagi batu telur kapak terlalik masih dedar niki ini napi ini berkajar dari ya pareku pare apa pareku pare lase segegerku segeger apa segegerku segeger semanis mati purmek kilang di luar tembok ngerupuk di dalam Bali ini apalagi Malik jauhan batu telur pokapak di dalam Bali terpelali nih dah tak tu mentrak ke baik Bismillahirrahmanirrahim bariku pare apa bariku pare segegerku segeger apa segegerku segeger semanis mati sebakan kapak-kapak balik lantong aman pelari ketuina dan dedara dikira hidup melari lantong aman belah un aspek dari balik tau dek misteri dengan kan memangkin tajam mentera muka teman karingnya hadir lindiki tetapi yang air minam membalik seketik masih mendatang amal nih penuhan cap batik itu dah ngadu ya apa lagi tengok apa kan cap tak ngeping cap batik lah ngadu pada mana sekarang kedepok bang guru sing ngelontar maka terbuka 500 di dalam Nabi yang amalan di musim-musim corona ini ada saat terpelihara ini sampai saat takut lalu Nabi unindun Bismillahirrahmanirrahim Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Coba ulang Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul. Bismillah dengan nama Allah Alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sandik tahu ngebeng-ngebeng. Ampuni.
berubah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Yang tidak akan mendatangkan kemudaratan. Sande yang datang mudarat, sampai yang datang bala petaka, sande tahu datangan penyakit corona saat datang dari langit maupun datang dari bumi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hati Nabi, hati kita bertawakal kepada Allah, kita meyakini kepada Allah bahwa selaku penyakit, selaku bala petaka niki datang oleh Allah Subhanahu. Berbeda sang seher nikinya lo datang jepali itu enggak. Itu seolah sang seher. Bahasa Mukarram itu seolah. Mereka ada gawe, isma syita, fa innaka mayyit. Gawe apa milim gawe? Milim nyeher masih kangun, milim lalu maling masih bau, selamat diketain. Milim berzina kangun, milim apa milim gawe? Milim air tanah batur masih bau. Apa milim gawe? Milim terlalu ngaji masih bau. Tapi ingat, fa innaka mayyit. Ingat-ingat yang pelot tuh yang pelot yang mati memang tuh tergedak kan mama si ketih memang dalam kubur. Jalani hidup sesuai dengan keadaan, jalani dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Mudik kanggo maling, unin tuang guru, unin ulama, unin kiai, unin kadus, unin bapak selaku dengan sabar ilmu berarti ya tanda den kang den kanggo mengkanggo dengan maling kanggo maling penting kanggo paling ini ini lalu den maling tanda sengkerang tertentu tuh hebat mungkin itu ada pengak ya lamun den maling tan baik dengan mina le sengkerang tertentu tuh terdedet sejuta. Berarti kita ni anak maling berarti ya. Okey, dulu yang dihormati yang cintai ngaji sekali dulu nggih. Nggih, sampun di awal niki baru bahwa mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa searan sholat, searan sembahyang niki merupakan suatu yang pencegah dari perbuatan keji dan apalagi dia tahu malah baca Al-Mukarram bapak tuang guru baru dia tahu turas aru dia tahu turas sandeman subuh sembahyang 2 rakaat sembahyang sunat sebelum subuh 2 rakaat pahala marah kebelik pada kepada para kancing sedunia lantong hasil makin ya sebenarnya keparan aran sembahyang as-salah lughatan ad-du'a berdoa salat nun adalah berdoa dinara dengan dalam sembahyang numpaknya Allahu Akbar. Tapi dia lain amal untuk mata lembidah badai jauh ni. Nah, ya mudah-mudahan sembahyang kita doa Allahu Akbar. Kabir alhamdulillah katsir inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati. Oh, dia berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin terus berdoa. Karena apa? Karena orang yang senang melakukan doa, orang yang senang melakukan sholat memiliki pahala yang luar biasa. Bahkan di dalam nanti kita di akhirat yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat kita. Lamun sholat sembahyang saja sholat kullu amal. Lamun sholat sembahyang sholat waslaku pegawaian. Lamun waida fasadat lamun lengek sembahyangnya lengek waslaku pegawaian. Sehingga
disebutkan di dalam kitab Irsyadul Ibad niki disebutkan beberapa keutamaan, beberapa keistimewaan bagi orang yang melakukan sholat, yang senang gemar melakukan sholat rutinitas, artinya tetap sembahyang oleh awal waktu. Apa katanya? Qala ba'duhum fi hadis, man hafadha 'ala shalah, sai jaga sembahyang. Sembahyang zuhur dan sembahyang di waktu asar. Sembahyang asar dan sembahyang yang dari maghrib. Di maghrib dan sembahyang di waktu isya. Man hafadha 'ala shalah, sai jaga sembahyang. Dan tuang guru Azami doang tahu jaga sai. Yang nina, yang mama, yang toa, yang bajang, yang congang, yang berbalu maupun tentara. Senyum dah minat kena berbalu ni kan. Promosi berbalu ni kan. Niki media promosian jamaah. Nanti joring pernah berbalu kaca tentara. Sai jaga sembahyang. Aqramahullahu fi khamsi khisalin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan khususiat kemuliaan, yang dimana kemuliaan ini ada 5 keluar, tapi yang khususiat kelebihan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala ada 5. Sai jaga sembahyang, maka Allah akan memberikan kemuliaan atau khususiat. Yang pertama adalah yarfa'u anhu dhiqal 'aish, maka Allah akan mengangkat kesusahan, kesedihan, kegalauan di dalam hidupnya. Sai jaga sembahyang, Allah akan mengangkat kesusahan, kesedihan, kegalauan di dalam hidupnya. Lamun arah dengan lalu meroyek oleh sering susah ruwet, berarti arah salah milik sembah. Lamun arah dengan silir penuh ruwet hutang dan tepel lame isi bang tokek, bang subuh, bang apa arah niki, berarti arah salah milik sembah. Soal Nabi janji baginda Nabi Muhammad SAW, sai jaga sembahyang, maka Allah akan mengangkat kesusahan hidupnya. Kadang-kadang para manusia tentu tetap terutuji. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi waz zamarat wa basyirus sabirin. Seorang manusia ini wajib teruji Allah Subhanahu wa taala selamat masih lalu bagi dengan senang jaga sembahyang, ndeknya dait seorang hidup sak susah lalu. Memang tentu hidup ini tetap tahu tarang tahu tarang susah. Lalu insya Allah lalu tetap jaga sembahyang, ndek sampai ya kepala siu. Susah lalu dengan kepeng, insya Allah lalu tetap jaga sembahyang, datang kepeng ini mana-mana dengan lihat berutang kepengnya. Ane kebak ben serian berutang waktu susah dengan dia apa yang berutang. Ben serian dia tapi yang berutang apa tu yang berutang? Wah ini dia. Membagus pada tuan yang siap pikir ni baru nanti kena tapi yang berutang yang tik milih ada saat ini susah. Aku saran manusia ni kena punah hidup wajib dari taran Ndek tuji si ekonomi sugih memang bertingkat balik, napi si tuji anak jari. Ndek tuji si anak jari, napi si tuji semama tu. Sami deh pemandi. Tentu ni ke? Jadi. Ndek tuji si semama, kali sendiri si tuji kebet birang malu sendiri dia semenjauh jauh undang.
Pembaran di malah jadi semama, sholat senina pun denara ujian, sholat pun senina penuh dengan kilang senina malah. Pokon searan irup niki mustahil denara ujian. Badai kepel penuh, badai bertingkat, senina sholat, karing anak marah mengkelampan jadah. Wajib tertuji niki. Tidak mungkin. Tetapi orang yang senantiasa menjaga salatnya, maka Allah akan jaga atau akan mengangkat semua kesusahan di dalam hidupnya. Sang manusia tetap wajib bersalamu, tidak sampai susah lah. Ini pertama, catat baik bang. Wah datang. Sang kedua, wa'adzabal qabri. Allah akan membebaskan orang yang senantiasa menjaga sholatnya dari azab kubur. Dengan senang jaga sembahyang yang terjaga ini azab kubur. Terus berbiusan, lamun dengan sandik jaga sembahyang berbitan pegawai di dalam kubur. Apa katanya di sini? Wa allati tusibuhu fil qabri, adapun ancaman siksa bagi dengan seandainya girang sembahyang lagu sembahyang zuhur watama waktu asar, sembahyang asar watama waktu maghrib watama waktu isya tahun sembahyang, maka lemak di dalam kubur yang tebel beberapa siksa di dalam kubur. Sak pertama, yadhiqu 'ala al-qabr hatta takhtalif al-adla'uhu. Maka dengan sanding yang sembahyang niki yang tersempitan kubur samping jepeng bewih niki tak penuh isi lipstick. Yang jepeng tapi kadu keli, kadu wardah, kadu keo racun. Ya arah niki keo racun, arah niki tak kadu berbedak-bedak niki janding memang. Percuma sholat kadu keli lalu untuk sembahyang terjepel memang di dalam kubur. Ya Allah akan dipersempit oleh Allah. Menurut kesempit, paling sempit sampai apa kata para ulama dikisahkan sampai tolang daya niki saat diberi juru lain. Cepit. Dem takut ibu? Takut. Tidak takut pada model kembalinya. Balik itu main irap klosor dulu. Takut tuh lagu. Kayu rumah ni ang kapahan mo may mas mungkin dulu ni ngerti nenek cengem pohon-pohon yang dahulin. Apa yang merbos nak gaji ngebang merbos ni kalau dengan repot pada ini ni. Lalu mangkinya takut di warga pas tu pada. Oh Allah takut. Saat kedua lemak le dalam kubur dengan sandek girang sembahyang niki. يوقد عليه القبر نارا يتقلب على الجمر ليلا ونهارا. Akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur niki api neraka sayang kanca bilang jelo bilang malam. Mungkin ini tidak api neraka ibu-ibu di dunia. Cepat lejut, mama sang rokok lejut di masuk kecota. Nek mana boleh masih etak-etak api neraka ni. Pun lemak di dalam kubur yang terkanca irup api neraka. Lo pemalam. Ambeda. Usallatu alaihi fi qabri yusba' ismuhu Suja'ul Aqra. Yang datang yang kancur emang di dalam kubur sopok malaikat saran Suja'ul Aqra. Malaikat barang sholat
malaikat selenge eta saja tukang nyiksa. Saya malaikat nyiksa niki Sujaul Aqra. Berbelok gambaran kepada Sujaul Aqra niki ainahu min nar. Mata doang niki malaikat niki ini api neraka. Dan dia para niki ini dalam kitab niki satu beli kitab pada bacaan. Mun tahu baca mukaro marah niki. Dek satu kali minat-minat jago ustaz tu jolin datang ni kan. Teman takut-takut tu ni. Nyium baca. Dek satu niki lumbar. Satu kira. Patu-patu sembahyang anda. Tekap pada sembahyang. Wa balantu dari nada api neraka wa adfaruhu min hadid. Pun kungkun elek besi. Wa mata elek api neraka, kungkun elek besi. Ia kancing dalam kubur. Namun dikira sebab berbeda kepada kungkun tulu kulli sufrin masyaratul yaumin. Sakebelo kungkun niki searang malaikat Sujaul Aqra niki sebelo sepanjang perjalanan sedelo semalam. Kira arah niki kita bisa kelak belo sedelo semalam. Bali niki lek takut lalu. Mulai dalam kubur saya be kancing kasur di dalam kapong di semamun di dalam dalam kamar teman to saya kancing tidak. Putra tamu kubur ja la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Dinaragunan mal atau benar dinaragunan anak, dinaragunan semama sagaga, dinaragunan senina saingat salah baik kincuan. Dinaragun tak kena. Kecuali apa? Illa man atallahu biqalbin, kecuali hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang tak senang letih bahaya, hati tak senang letih ya tekan. Bila kuku di perjalanan sejenuh semangat. Yukallimul maita wa yaqulu ana Sujaul Aqra. Oh aku ni malaikat tu Sujaul Aqra. Wa sautu misru ra'di. Suara doang marah suara petir. Suara marah suara teker. Suara marah suara guntur. Genter. Dia takut lalu bapak ni. Yaqulu ngapuni terusan malaikat niki amarani Allah ta'ala an adribaka ala yadhi' salatu subhi ila ba'di tulu'i syams. Oh aku ni tersuruh isi Allah subhanahu wa ta'ala ya empok padak ya gending kenekak ya cakar. Apa itu cakar? Mata untuk kakuk naik kembali sehingga girang lalu sak remehan sembahyang. Girang lalu sembahyang subuh atas teo jelo to atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barang kebar sangebang antu simbol rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah. Ini anu perbuat tu. Nani sakamat di emak masih seperti. Allahumma sholli ala Muhammad. Nani dalam masa mesti emak main irakas kecil. Ngonen-ngonen tiup jeruk dengan samaran ini lemah hati. Yang terdapat dengan si malaikat Sujaul Aqra. Ini balasan di dalam. Lalu dengan sagiran sembahyang hafizu ala shalah, dengan sagiran jaga
sembahyang yang terbebas dari azab kubur. Jam kiri tutup bang. Demam. Tidak teman berdengar itu lagu lelah ni. Teman dong. Sadangan itu apa si bapak kadu jangan kan? Teman dong berdengar itu lelah. Ya ampun agak pacu ngah. Nenek keserumu. Lamun wahara pas-pasan bebanda jaya bah. Dengan api kamu tak mati nenek jauh mati. Nenek sampai zikir dalam kubur aku ni zikir ya Allah aku lelah ya Mola aku lelah ya Mola aku lelah ya Mola. Yuri zikir kembali kita lelah lalu pitaan petaan dagangan talatan maku talapari pun anak jadi lalu kemontor ben gonceng kosan cewek muri pom pun matemu dah terbaca petir si anak Nabi mau jadi aku lelah ya Mola aku lelah ya Mola. Itu lelah tergendeng di dalam kubur ya Mola lalu jauh dedam nilai marah niki kan semai-mai tak diberi anak punya semati-mati natap langit lain dijajari mati semai-mai ini terumuk anak jadi borong terlalu ngaji borong tersembahyang borong terlalu kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala kita tinggal gara-gara dijejak oleh waktu milik kepengnya karena wajib dah yang nah baru masih Ramadan sampai jam 11:30 sampai niki menunjuk 50 baru ni ya. Karena ni mau baru sampai dulu mak lanjut mudah-mudahan mau silaturahmi le niki mah. Ni menara untuk kata salah amporaya niki le mau soal ini. Kering telu. Tapi ada penasaran namun tapi mereka diundang si bapak ni kira. Ada satu undang malik kita. Namun pinjam mungkin emak dinara jadi kaluan untuk namun emak kan hari telu masih itu. Tato lamun temene tertunda untuk niki tak silap belum membahas sekarang. Sekarang hari Sabtu selesai dah. Namun arah waktu sambil lalu jalan-jalan sambil lalu kita sahabat silaturahmi kan apa? Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yus'alahu fi asarihi falyasil rahim. Lalu mere terpanjangan umur, lalu mere terluasan rezeki. Maka apa? Karang-karang sambung silaturahmi. Tiang model lubar niki ndet mau kita mai niki ya. Boleh luar beli niki di 3.000 kira 5.000 kira jadi gimana? Niki bukti orang yang senang menyambung silaturahmi maka dia terbel kebiluan umur kemurahan rezeki. Mana-mana lalu girang lalu silaturahmi jelas tapi yang berhutang ibu-ibu. Mencoba. Tapi lalu-lalu hari batu yang nak kemilih namun litik dia kena. Pilih berhutang mulai lalu tetap lalu ayo dan silaturahmi tetap litik ngaji berdaitan. Oh iya yang kelai ngaji tu gila ni luar. Kalau lalu dia terkenalnya tamu bawa batu teparang tenang. Kalau lalu tetap berdait niki nak ijo kacai nak ina garek. Oh, jadi jelas keluar dulu. Nah, ini kelebihan. Tetap letengah mau silaturahmi. Nah, kamu niki atau tiang artinya apa kesimpulan dari baru sampai lalu di pencerita, lalu di pendongeng. Nabi kesimpulan yang pertama, mari kita tanamkan di dalam hati kita sifat khauf dan roja. Rasa takut terhadap pekerjaan kita nilai lantaran taman neraka. Denmu de lantaran bedah bal motor batur lantaran taman neraka. Mu de lantaran petuk buat pau batu lantaran taman neraka. Mu de lantaran waktu tidak lama batu lantaran taman neraka. Yang kedua adalah sifat wajah. Mereka di sebenarnya mu de lantaran hadir majlis zikir niki lantaran taman sur. Mu de lantaran bareng ngelontar atau taman aman 2000 cap batik ya lantaran taman sur. Mu de lantaran taman lampak itu lampak ngaji le balik niat tolak dia lantaran taman sur.
Tapi apa yang perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki adalah hati. Kam min amalin yatasawwar bi suratil amali dunya li husnin niyyah. Pernah dengar pegawai dunia hingga lagu niat dan salah, maka itu dihitung sebagai pekerjaan akhir. Kam min amalin yatasawwar bi suratil amali dunya amalil akhirah bi su'in niyyah. Lagu pada orang dengan pegawai akhirat tinggal lagu karena lemah niat, maka itu dihitung sebagai pekerjaan dunia. Pada dengan lalu haji lagu-lagu di tempat mendapat haji di mele nur tau arah orang dikira niki mak bercobong putih berimamah marak yang niki ya monde tempat mendapat haji liwat di jumbali di mele nur arah orang niki darah lagi dijayakin. Nah, sekedar demikian. Yang kedua juga apa? Yang kedua adalah mari kita sama-sama menjaga sholat kita, supaya kita menjadi orang yang selalu disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekedar demikian yang kurang lebihnya yang mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan apa yang kita pelajari, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan menjadi salah satu yang membuat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala jatuh kepada diri kita, turun kepada diri kita, dan mudah-mudahan dengan berkat kita hadir punya zikir majelis ilmu ini, mudah-mudahan Allah menurunkan maghfirah ampunannya. Karena apa? Karena sejatinya orang yang sukses itu adalah bukan orang yang memiliki harta benda yang banyak, bukan orang yang memiliki istri yang cantik, suami yang cantik, dan anak yang pintar dan soleh, tetapi yang membuat yang salah satu yang menjadi kesuksesan kita adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekedar demikian mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab. Fatihah.